Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mempersiapkan diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya yang begitu sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Tuhan, kami ingin datang memuji-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kadang kami mengecewakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Inilah hati kami, tiliklah hati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau selalu ada Tuhan, bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku bersama-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya benar Tuhan, bersama Engkau kami aman Tuhan. Jangan Engkau lepaskan kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu jahat Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Pegang terus, dekap kami Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah seruan hati kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yes, benar ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar Tuhan melimpah bagi kami. Ku mengucap syukur, kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu sungguh, sungguh mulia Engkau, ya Adonai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami agungkan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, ya Tuhanku. Engkau maha mulia, Engkau maha agung, Engkau maha kudus. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Mari saudaraku yang terkasih, apabila kita mempunyai pokok-pokok doa, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar seruan hati kita. Mari kita mau berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau terus bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku mau mengucap syukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan keramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan
Tuhan, sungguh ku mau bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Amin. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana di dalam dunia yang dari dulu sampai sekarang itu krisis terus. Bagaimana menghadapi krisis sebagai orang percaya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sadar bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu kami harus semakin dekat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan bagaimana menghadapi dunia yang sedang krisis ini, terutama krisis rohani itu. Kasih untuk pagi hari ini, Engkau berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara soal krisis. Krisis itu multidimensi. Artinya merupakan bagian yang nyata dari kehidupan setiap kita manusia. Krisis bisa berupa krisis kesehatan, keuangan, krisis hubungan. Yang paling berbahaya adalah krisis rohani. Ada orang tertentu yang kecewa terhadap Tuhan, sehingga meninggalkan Tuhan. Padahal saat krisis itu datang, kita harus semakin dekat Tuhan. Tapi namanya orang sedang krisis ya, putus asa, cemas, dan bahkan bisa marah sama Tuhan. Logikanya tidak dipakai lagi. Kalau seseorang marah kepada Tuhan, mau lari kepada siapa? Ya, jadi jangan kita itu mengambil langkah-langkah yang tidak berhikmat sama sekali.
Yang pertama harus kita mengerti adalah bahwa krisis itu bukan akhir segalanya. Kita tahu ada orang yang bangkrut total, tapi ada yang bangkit lagi. Meskipun ada yang tidak pernah bangkit lagi. Kenapa tidak pernah bangkit lagi? Karena ia kemudian depresi dan tidak berusaha lagi. Krisis itu bukan akhir segalanya. Makanya sangat penting untuk mengerti dan menghayati bahwa Tuhanlah perlindungan kita. Mazmur 46 ayat 2. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya. Krisis mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang sukses tidak mengalami krisis, ia jauh dari Tuhan biasanya. Lupa. Justru melalui krisis kita mencari Tuhan. Ya, jangan krisis malah depresi. Dan kita perlu ingat bahwa dalam keadaan apapun, termasuk dalam krisis, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ingin kita semakin kuat. Tuhan ingin kita membuka pikiran kita bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita harus berusaha lagi dengan cara yang lebih baik. Misalnya kalau bisnisnya hancur, mulai lagi dari kecil, tapi dengan cara yang lebih baik, sehingga nanti membesar lagi. Kan begitu ya saudara ya. Nah, dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan gini. Ketika engkau menyeberang melalui air dan melalui sungai-sungai, mereka tidak akan menenggelamkan engkau. Setiap orang percaya itu bisa dilanda krisis, tapi harus keluar sebagai pemenang. Ya. Kenapa? Karena krisis yang diizinkan Tuhan terjadi ini, apapun krisisnya, itu merupakan sarana bagi kita untuk supaya bertumbuh iman kita. Bagaimana seseorang bisa lulus ujian kalau tidak pernah mengalami ujian? Ya kan? Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Bagaimana seseorang bisa belajar menjadi tekun kalau ia tidak pernah ditenggelamkan ke dalam krisis? Tidak pernah diuji. Kan begitu, ya. Makanya yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah krisis pasti terjadi dalam seluruh hidup kita. Entah itu krisis ekonomi global, entah itu krisis kesehatan global seperti pandemi yang baru kita lewati. Kita tidak tahu apakah akan terjadi pandemi lagi atau tidak yang lebih hebat. Tapi bagaimana kita meresponi krisis, itu tanggung jawab kita. Krisis bisa terjadi karena faktor di luar kita. Tapi respon terhadap krisis itu, kitalah yang mengendalikannya. Apakah kita lalu frustasi? Apakah kita marah kepada Tuhan? Kita depresi? Atau kita memandang krisis itu menjadi bagian dalam ujian hidup kita? Begitu ya, saudara ya. Jadi, yang perlu kita periksa lagi adalah ketika terjadi krisis, kita mengandalkan siapa? Itu yang lebih penting. Jangan sampai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal itulah kita bergantung kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, tapi Tuhan lakukan bagian Tuhan. Itu ya. Jadi mari kita jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita yang utama, yang paling utama. Sebab tidak ada yang lain. Siapa yang bisa melindungi kita 24 jam? Terutama dari dosa, terutama dari maut. Tentu hanya Tuhan. Ya, itulah sebabnya penting kalau kita tekun setiap hari membangun relasi dengan Tuhan melalui doa, melalui pendengaran akan firman Tuhan, ya, melalui persekutuan dengan sesama umat percaya,
lingkungan yang sehat, orang-orang benar tentunya. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah hidup yang krisis ini, katanya sekarang itu hidup menjadi sulit. Cari uang sulit, Pak, zaman sekarang. Oh iya, siapa bilang mudah? Tapi ingat, dari dulu orang juga selalu ngomongnya begitu. Zaman sekarang makin sulit. Gak pernah orang bicara zaman sekarang makin mudah. Gak pernah. Artinya apa, saudara? Artinya dari zaman ke zaman, memang selalu ada krisis. Selalu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah ketika seseorang mengalami krisis, ia mengeluh, menyalahkan ke kiri, ke kanan, mencari kambing hitam. Nah, ataukah ia bangkit terus? Krisis terjadi terus, aku bangkit terus, aku menang terus, aku berjuang terus. Jadi, krisis itu mendatangkan kebaikan sebenarnya. Itu ujian buat kita. Kalau terjadi krisis tertentu, aku mau dekat Tuhan saja. Sambil berusaha keras melakukan bagian kita. Dan begitu ya, saudara ya. Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa menghindari krisis. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Tentu pernah sakit, bukan? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi? Pasti semua pernah. Bahkan mungkin semua pernah mengalami berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi kita ingat nas pemazmur itu. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Sebab ada Tuhan. Ya, mungkin di antara saudara, apalagi yang masih muda, belum mengerti maksudnya apa. Ada Tuhan terus, mana aku tidak bisa melihatnya. Nah, memang butuh waktu, saudara, untuk mengalami Tuhan. Sebab Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata fisik, tapi bisa dilihat dengan mata rohani. Dan bisa dihayati, dirasakan keberadaannya. Belajarlah, saudara. Belajar mendengarkan firman setiap hari, setiap pagi, setiap malam, dan lakukan setiap saat di dalam seluruh aspek hidup kita ini. Maka dari hari ke hari, kita akan semakin peka, semakin bisa melihat, tanda kutip, melihat Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Mari kita terus berjuang di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati, dihibur dan dikuatkan. Terima kasih untuk program doa pagi dari Gereja Mula-Mula GMM. Kami percaya semuanya ini dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga mereka juga. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang bersekutu dengan kami. Kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.